Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sosok Budi Gunadisadikin memang telah menjadi magnet tersendiri di tanah air. Sejak terpilih menjadi Menteri Kesehatan di tengah pandemi COVID-19, kinerjanya terus mencuri perhatian. Terlebih, Menteri Budi tidak memiliki latar belakang kesehatan, namun tetap dipercayakan sebagai Menteri Kesehatan oleh Presiden Joko Widodo. Sepak terjang Budi Gunadisadikin di Kementerian Kesehatan cukup brilian. Sejumlah kebijakan ia terapkan dalam periode 1 tahun menjabat. Mantan Dirut Bank Mandiri ini diantaranya membuka akses data vaksin COVID-19, mulai dari persediaan hingga distribusinya ke seluruh daerah di Indonesia. Kemenkes membuka akses data tersebut melalui aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara elektronik atau SMILE. Aplikasi SMILE sendiri merupakan pengembangan dari dashboard vaksinasi Kementerian Kesehatan di situs vaksin.kemenkes.go.id. Data pencatatan dan pelaporan logistik dalam aplikasi SMILE mencakup nomor batch, tanggal kedaluarsa vaksin dan logistik vaksinasi yang diterima, jumlah vaksin yang dikeluarkan, jumlah vaksin yang digunakan, serta jumlah vaksin yang rusak dan kedaluarsa. Dengan aplikasi ini ada kemudahan tak hanya didapat oleh pemerintah pusat, daerah maupun stakeholder terkait, melainkan masyarakat dapat mengetahui langsung perjalanan vaksinasi di tanah air. Budi Gunadisadikin juga menerapkan kebijakan yang mendorong percepatan penanganan pandemi, seperti percepatan alat kesehatan terserap pasar. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan selama pandemi. Kementerian Kesehatan kemudian menjalankan sejumlah relaksasi kebijakan untuk izin edar alkes. Di antaranya penyederhanaan persyaratan, percepatan waktu layanan menjadi one-day service, dan penambahan hari layanan pada akhir pekan. Dengan langkah percepatan ini, Kemenkes pun mencatat kenaikan jumlah produsen dan izin alat kesehatan dalam jumlah yang signifikan pada periode Februari 2020 hingga September 2021. Perbandingan jumlah produsen Februari 2020 hingga September 2021, masker naik 938,46%. Alat pelindung diri APD naik 285,71%. Coverall 5.614,29%. Dan ventilator 1.084,44%. Kebijakan yang tak kalah penting dalam penanganan pandemi COVID-19 ialah tahapan testing atau pemeriksaan virus corona dengan menggunakan alat tes PCR maupun antigen. Meski harga tes PCR sempat melambung tinggi saat awal pandemi, namun pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengevaluasi batasan tarif tertinggi pemeriksaan tes reverse transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR selama beberapa waktu kebelakang. Terakhir pada 27 Oktober 2021, pemeriksaan PCR turun menjadi 275.000 hingga 300.000. Untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat yang ingin melakukan pengetesan, baik untuk kebutuhan perjalanan maupun untuk pemeriksaan kesehatan. Hal yang sama juga berlaku untuk pemeriksaan dengan rapid test antigen, yang kembali menyesuaikan tarif batas atas menjadi 99.000 hingga 109.000. Penurunan tarif batas atas ini dilakukan berdasarkan evaluasi jasa pelayanan, komponen reagen, barang habis pakai, dan komponen biaya administrasi. Pengamat kebijakan publik Profesor Renald Kasali pun menilai, langkah yang ditempuh Budi Gunadisadikin dalam periode setahun menjabat sudah tepat. Di antaranya terkait penambahan perawat hingga vaksinasi yang telah melampaui target WHO. Saudara Budi Sadikin ini ternyata juga berhasil melakukan langkah-langkah yang sifatnya strategis. Saya mengapresiasi, artinya dia memilih strategi yang tepat, ya. Misalnya saja mempercepat surat tanda registrasi tenaga perawat itu dipercepat. Karena memang kebutuhan perawat di masa pandemi ini besar sekali, sehingga mahasiswa tingkat akhir pun bisa di berbagai daerah yang kekurangan perawat itu bisa kemudian didaftarkan dan kemudian bisa turut membantu untuk penanganan vaksinasi.
berhasil melewati target WHO, yaitu 40% dari populasi. Jadi Indonesia sudah 40, sekian persen yang tervaksinasi, ya. Jadi sudah melebihi target WHO, sehingga kita sudah mulai sekarang memvaksinasi anak-anak umur 6 sampai 12 tahun. Jadi sudah mulai kita masuk ke tahap anak-anak. Di tengah kenaikan kasus corona di Indonesia awal Januari 2021, Menkes mengizinkan perawat yang belum memiliki surat tanda registrasi atau STR untuk bekerja di rumah sakit. Hal ini dilakukan karena adanya kekhawatiran rumah sakit bisa kekurangan perawat akibat lonjakan kasus COVID-19. Surat tanda registrasi merupakan bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Tidak ada negara yang paling siap menghadapi pandemi corona, termasuk Indonesia. Namun, langkah cepat pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan di dalam penanganan pandemi tetap patut diapresiasi. Metro TV pun memberikan penghargaan People of the Year 2021, kategori Innovative Governmental Organization, kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Kaleidoskop Sosok tahun ini, saya Zakia Arfan mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV.